Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video kita yang ke-786, Bimbel Tes CPNS untuk pertemuan yang ke-48 bersama Klub Matematika ya. Langsung kita masuk ke latihan soalnya beserta pembahasan. Ingat, nanti kita akan juga berikan PR ya yang bisa dikerjakan di kolom komentar ya untuk jawabannya. Kita ke soal dan pembahasan dulu. Untuk soal nomor 1, pembangunan sebuah sekolah direncanakan selesai dalam waktu 180 hari jika dikerjakan oleh 50 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, pihak pemborong menambah 10 orang pekerja. Waktu yang dapat dihemat dalam menyelesaikan pembangunan gedung tersebut adalah pilihannya A sampai dengan E. Oke, kita akan bahas di sini. Untuk rencana awalnya di sini adalah kalau dikerjakan dengan 50 pekerja, maka gedung tersebut akan selesai selama 180 hari. Nah, di sini pemborong menambah 10 orang lagi, 10 pekerja lagi. Berarti pekerja sekarang menjadi 60. Logikanya saja, jika dikerjakan 50 orang, maka selesai 180 hari. Jika dikerjakan 60 orang, maka ini semakin lama atau semakin cepat? Ya, tentu semakin cepat. Orangnya ditambah, tapi waktunya berkurang. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, seperti itu ya. Ini untuk mencari A-nya. Jadi jika orangnya ditambah, maka waktunya berkurang. Berbeda lagi jika mengendarai sepeda motor, katakanlah. Jika jarak 60 kilo butuh bahan bakar sebanyak 2 liter, maka kalau menempuh perjalanan katakanlah 200 kilo, maka jumlah bahan bakarnya juga semakin tinggi. Semakin banyak bahan bakar, semakin jauh juga. Itu kan senilai. Yang ini yang berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka perkaliannya adalah lurus perkaliannya. Berarti langsung 50 dikalikan dengan 180. Nah, lurus sama dengan 60 dikalikan dengan A atau 60A. Berarti nilai A-nya di sini 60 pindah ke ruas kiri saja. Berarti menjadi pembagian 50 dikalikan dengan 180 dibagi 60. Ini adalah nilai A-nya. Berapa harinya gitu ya. Lihat di sini ada 180 dan 60 dibagi ya, tinggal 3. Berarti 50 kali 3 150 hari. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 150 hari. Yang ditanyakan di sini adalah waktu yang dapat dihemat. Jika semula diselesaikan selama 180 hari, maka hanya bisa terselesaikan 150 hari lebih cepat ya, karena hanya butuh 150 hari, maka bisa menghemat selama 30 hari. Pilihan jawaban yang seperti itu adalah konsep untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, lanjut di soal nomor 2 ya, persentase bunga ya. Pak Nanang pada awal tahun 2020 menabung di bank sebesar 12 juta dengan suku bunga tunggal 10% setahun. Tabungan Pak Nanang saat diambil sebesar Rp13.100.000. Artinya Pak Nanang mengambil tabungannya pada bulan keberapa atau pada bulan apa? Oke, di sini tabungan awal adalah 12 juta. Kemudian ketika diambil adalah 13.100. Artinya bunganya adalah 13.100 dikurangi 12 juta. Artinya Pak Nanang menerima bunga Rp1.100.000. Ini adalah bunganya. Ingat, di sini karena ada bunga tunggalnya adalah 10% setahun, kita ingin mencari berapa di bulan keberapakah ini diambilnya, maka kita pakai rumus seperti ini. Bunga sama dengan bunga uangnya ya, nominal bunga uangnya. Kemudian di sini adalah persentase bunganya, ya, persentase bunga, baru dikalikan dengan waktunya, atau di sini waktu per tahun, per 12, dikalikan dengan modalnya ya, modal atau tabungan awal gitu ya. Bunga yang diterima adalah 1.100.000. Saya masukkan di sini 1.100.000. Kemudian persentase bunganya adalah 10%. Berarti di sini saya tulis 10/100 gitu. Dikali ya, waktu saya tulis tetap W 12. 12 ini artinya 1 tahun. Dikali modalnya adalah 12 juta atau tabungan awal modal itu ya, 12 juta. Kita selesaikan di sini. Sebelum kita pindah ruas, kita bisa selesaikan dengan mudah. Di sini ada
01 ada 01, kita coret, tinggal 10 ini. 10 kita coret 1 nolnya, yang 12 juta juga kita coret 1. Kemudian 12 bagi 12 ini kan 1. Berarti di sini nolnya tinggal 5 atau tinggal Rp100.000. Nah, berarti di sini 1.100.000 sama dengan 100.000 kali W. Nah, 100.000 kali W, sehingga nilai W-nya adalah 1.100.000 dibagi dengan 100 atau 11. Jadi waktunya adalah 11 bulan. Kalau nabungnya pada awal tahun 2020, asumsinya adalah pada bulan Januari, berarti Januari sampai November. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal nomor 3. Bakteri jenis X akan membelah diri menjadi 2 selama 15 menit. Pukul 14.00 ada 10 bakteri, maka pukul 15.30 akan ada bakteri sebanyak titik-titik. Oke, kita hitung saja di sini sederhana soal ini. Yang posisi awalnya 14.00 ya, 14.00. Di sini jumlah bakteri yang ada adalah 10. Dia membelah menjadi 2 itu selama butuh waktu 15 menit, setiap 15 menit. Berarti di sini pada pukul 14 lebih 15 menit, ini membelah menjadi 2 menjadi 20 bakteri. Kemudian pada pukul 14 lebih 30, menjadi 2 lagi menjadi 40. Kemudian pada pukul 14.45, 15 menit kemudiannya, ini menjadi 80. Kemudian pada pukul 15.00, ini sudah 160 bakteri. Kemudian pada pukul 15 lebih 15, 320. Sementara pada pukul 15 lebih 30 menit, ini sudah ada di 640 bakteri. Pilihan jawaban yang E. Sederhana di sini. Yang penting sering latihan ya untuk tes TIU, khususnya untuk tes CPNS maupun sekolah kedinasan. Oke, lanjut di soal berikutnya ya, nomor 4. Di nomor 4, Pak Puji memiliki persegi panjang dengan keliling 72 cm. Oke, kelilingnya diketahui ya. Saya tulis langsung saja. Di sini kelilingnya sudah diketahui 72 cm. Ukuran panjangnya adalah 3x tambah 7 cm dan lebarnya adalah x tambah 5 cm. Maka luas persegi panjang adalah mudah juga ya. Ingat rumus keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran adalah 2 kali panjang ditambah lebar ya, dalam kurung ya. Maka kelilingnya di sini saya masukkan 72 sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Sehingga ini nilai panjang tambah lebarnya adalah 72 dibagi dengan 2, 36. Jadi panjang tambah lebar itu 36. Di sini diketahui panjangnya ini dan lebarnya ini. Kita masukkan saja. Tetap di sini saya masukkan di sini ya. Tetap 36 sama dengan panjangnya saya ganti dengan 3x ditambah 7. Kemudian ditambah lebarnya saya ganti dengan x ditambah 5. Di sini tetap 36 sama dengan 3x tambah x adalah 4x. Ditambah 7 tambah 5, 12. 12-nya pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan. 36 dikurangi 12 adalah 24 sama dengan 4x. Sehingga nilai x-nya adalah 24 dibagi dengan 4. X-nya adalah 4 ya. X-nya sudah ketemu 4, maka kita bisa mencari panjangnya berapa, lebarnya berapa. X-nya 6 ya, maaf, X-nya 6. Di sini 3 kali 6, 18 tambah dengan 7 adalah 25. Oke, panjangnya sudah ketemu 25. Sementara lebarnya adalah X tambah 5. X-nya adalah 6. 6 tambah 5 adalah 11. Maka L-nya adalah 11. Luas, yang dicari kan luasnya. Maka luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Panjangnya 25 kali lebarnya 11 ya. Kalau saya menghitung di sini biar mudah, 25 saya kalikan dengan 10 dulu, yaitu 250. 25 kali 1 adalah 25. 250 tambah 25 adalah 275. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung ini tanpa alat hitung, tapi dengan konsep seperti itu ya, memudahkan saja untuk perkaliannya. Seperti itu cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya.
Oke, kita masuk di soal nomor 5 ya. Kita pembahasan dulu sebelum nanti di soal nomor 6 dan seterusnya kita akan berikan tugas dan akan kita bahas pada hari berikutnya. Sebuah kelas memiliki jumlah siswa 40, diantaranya 23 siswa suka matematik, 20 suka fisika, 5 siswa tidak menyukai keduanya. Banyak siswa yang hanya mengikuti matematika saja. Oke, saya buat kotak seperti ini, kemudian di sini diketahui jumlah kelasnya kan 40 ya, maka di sini 40 ya jumlahnya. Kemudian kita beri buat 2 buah lingkaran diagram Venn-nya ini. Nah, gini, kemudian yang satu adalah matematika, yang satu adalah fisika, gini ya. Di sini ada 5 siswa yang tidak suka keduanya, berarti 5-nya di sini tidak suka keduanya. Jumlah siswanya 40, tidak suka keduanya 5, berarti 35 di sini. Yang posisi di sini harusnya 35 karena ada 5 siswa yang tidak suka keduanya. Lihat di sini matematiknya 23. Saya kasih tulisan pembantu saja di sini sebagai pembantuan saja biar mudah. Saya tulis di sini matematikanya kan 23 ya. Saya tulis 23, sementara yang fisika adalah 20. Untuk melihat berapa posisi yang suka keduanya dulu agar mudah. Untuk melihat yang suka keduanya, ini kita jumlahkan. 23 ditambahkan dengan 20 kan 43. Gini kan? Nah, 43 ini kita kurangi dengan 35 ini. 8 inilah yang suka keduanya. Oke, yang suka matematika dan suka fisika. Sehingga yang suka matematika di sini kan 23. Sudah ada 8, maka di sini adalah 15. Sementara yang suka fisika adalah 20. Di sini sudah ada 8, tinggal kurang 12. Jadi yang suka matematika aja itu 15 orang atau 15 anak. Untuk ngecek tadi kan yang jumlah siswanya 40, kemudian yang tidak suka keduanya kan 5. Penjumlahan ini harus 35. Cek saja 15 tambah 8 adalah 23, tambah 12 35. Sesuai, berarti jawaban ini cocok seperti itu ya. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Seperti janji saya, akan kita berikan latihan soal untuk nomor 6. Di sini Pak Broto memiliki sebuah toko alat tulis. Ia menjual 1 buku tulis dengan 3 pensil, harganya adalah 11.000. Sedangkan harga jual 3 buku tulis dan 2 pensil adalah 19.000. Jika Maman akan membeli 1 buku tulis dan 1 pensil di toko Pak Broto, maka ia harus membayar sebesar pilihannya A sampai dengan E. Silakan tulis di kolom komentar ya. Berikutnya di soal nomor 7. Sebuah balok terisi air penuh. Ukuran balok tersebut panjangnya 150 cm, lebarnya 100 cm, dan tingginya adalah 50 cm. Air dalam balok dituangkan ke dalam 2 balok masing-masing berukuran sama, yaitu panjangnya 50 cm dan lebar 50 cm hingga habis. Dan kedua balok terisi penuh. Tinggi setiap balok adalah titik-titik cm. Pilihannya A sampai dengan E. Oke, jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut di soal nomor 8. Citra memiliki 5 buku, 40 pensil, dan 35 bolpen. Barang tersebut akan dikemas menjadi beberapa paket dengan isi dan jenis yang sama. Harga jual masing-masingnya, jika 1 buku harganya 5.000, kemudian 1 pensilnya 1.000, dan 1 paket ya harganya adalah 41.000, maka yang ditanyakan adalah harga 2 bolpen adalah pilihannya A sampai dengan E seperti ini ya. Sederhana soal ini tapi butuh ketelitian untuk pengerjaannya. Lanjut di tugas selanjutnya nomor 9. Bu Nurul membeli 3 kuintal daging ayam untuk dijual kembali. Ayam yang sudah terjual 300 pon. 1% dari sisanya ia berikan kepada seorang pengemis. Sisa daging ayam Ibu Nurul yang belum terjual sekarang adalah titik-titik kilogram. Pilihannya A sampai dengan E. Oke, ini ada 4 soal dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 9 ya. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Kita akan bahas keempat soal ini di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.